memang ada orang tua di balik kasus ini semua dan kebal hukum. Mungkin hari ini kita dikirimin surat kaleng, tapi besok bisa saja saya dikriminalisasi. Bahkan mungkin bisa juga dikirimin surat yang terkontaminasi COVID-19 atau virus antraks. Jadi ini harus kita bongkar demi tegaknya supremasi hukum di negaranya. Saya kira itu aja. Terkait kasus ini, ada orang kuat di balik kasus ini dan juga kebal hukum. Diduga. Saya minta permohonan perlindungan hukum dari seluruh penegak hukum yang ada di negara ini. Dan juga gini, dan juga kasus ini sepenuhnya akan dipantau terus oleh pengacara Dr. Haji Rasman Arif Nasution dari Jakarta. Walaupun beliau tidak hadir, tapi kami sebagai perwakilan tim beliau di Medan dipercayakan untuk mengurus kasus ini sampai tuntas, untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Nah, kemudian muncul akta baru yang tidak pernah diketahui oleh Pesero, oleh para pemegang saham, tidak pernah diketahui akta baru dengan penambahan kalimat komisaris bisa juga bertindak menandatangannya sendiri, gitu loh. Nah, berdasarkanlah akta baru ini, komisaris bisa menguras semua uang di rekening CV Setialaju Sejahtera ini kurang lebih hampir 3 miliar kurang lebih, sehingga sekarang isi dari rekening tersebut kosong sudah bang ya. Iya. Nah, para pemegang saham ini nggak mengetahui adanya perubahan ini. Nah, ini kan sudah bisa dikatakan ya dugaan ya, ini kan pemalsuan itu, pemalsuan akta otentik. Nah, dan pidananya juga sudah kita laporkan ke Polda Sumatera Utara, dan kami pasti dan kami yakin juga itu akan diproses, gitu loh, sampai kasus ini tuntas. Nah, sembari pidananya berjalan, kami mencari keadilan di Pengadilan Negeri Medan dengan melayangkan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Farida Hanum notaris dan saudara Hendrik Gunawan, salah satu Pesero yang melakukan, yang dugaan kami ikut terlibat di situ, gitu loh. Seperti itu. Kemudian tambahan lagi semalam ya bang ya, ada surat dikirimkan kepada kami yang berisi dengan ancaman intimidasi agar tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum, tidak mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Ancaman tersebut berupa apa bang kemarin? Surat kaleng. Meminta saya untuk tidak mengungkap kasus ini dan jangan banyak berbicara di media. Jikalau tidak dituruti, akan terjadi apa-apa. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kita ngeri mendengar itu kan. Mungkin hari ini saya dikirimin surat kaleng. Besok saja mungkin bisa dikirimin juga surat yang sudah terkontaminasi COVID-19 atau virus antraks. Iya, bisa saja. Kita kan nggak tahu. Bisa saja juga dikriminalisasi. Benar-benar. Jadi kami minta juga penegak hukum, hakim yang mengadili dan memutus perkara ini agar objektif dan menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Harapan kami satu-satunya di pengadilan inilah terbuka semua fakta-fakta hukum tentang penerbitan akta nomor 74 yang dikeluarkan oleh notaris Farida Hanum ini. Apa sesungguhnya kebenaran yang sesungguhnya? Nomor